Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafidh Ritonga. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah Muamalah 1C. Langsung saja kita masuk ke dalam isiannya ya. Bab 3. Kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Mempunyai pola intonasi akhir. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh subjek dalam suatu kalimat ditandai dengan kata yang dicetak tebal. Gina adalah teman kami. Ayah kami sedang lomba memancing. 2. Predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contoh dalam kalimat adalah kata-kata yang dicetak tebal. Merokok membahayakan kesehatan. Keladi itu tumbuhan. 3. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. 5. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Ke-6 tipe kalimat tersebut menurut Finosa dalam hikmat antara lain. 1. Kalimat dasar tipe SP. Pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana. Sebab, pola ini hanya berupa subjek, S, dan predikat, P saja. Adapun beberapa contoh kalimat yang menggunakan pola ini adalah sebagai berikut. Ayah bekerja. S ayah, P bekerja. Petani bercocok tanam. S petani, P bercocok tanam. 2. Kalimat dasar tipe SPO. Pola yang terdiri dari subjek, S, predikat, P, dan objek, O ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Adapun beberapa contoh kalimat dengan pola ini adalah sebagai berikut. Ibu menanak nasi. S ibu, P menanak, O nasi. Adik sedang memainkan piano. S adik, P sedang memainkan, O piano. 3. Kalimat dasar tipe SPPL. Pola ini terdiri atas subjek, S, predikat, P, dan pelengkap, PL. Biasanya, pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, contoh kalimat deklaratif semitransitif, kalimat aktif intransitif, dan contoh kalimat aktif semitransitif. Contoh, tubuhnya berlumuran keringat. S tubuhnya, P berlumuran, pel keringat. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. S langit malam ini, P bertaburan, pel bintang-bintang. 4. Kalimat dasar tipe SPK. Merupakan pola yang terdiri atas subjek, S, predikat, P, dan keterangan, K.
Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif intransitif dan kalimat aktif intransitif. Adapun contoh pola ini adalah sebagai berikut. Anak-anak bermain di lapangan. S. Anak-anak, P. bermain, K. di lapangan. Burung-burung bersahutan di pagi hari. S. Burung-burung, P. bersahutan, K. di pagi hari. 5. Kalimat dasar tipe SPOPL. Pola ini terdiri atas subjek, S, predikat, P, objek, O, dan pelengkap, PL. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Ibu membelikan adik pakaian baru. S ibu, P membelikan, O adik, PL pakaian baru. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. S adik, P membelikan, O kucingnya, PL makanan kucing. 6. Kalimat dasar tipe SPOCAT. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pola ini terdiri atas subjek, S, predikat, P, objek, O, dan keterangan, K. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. S ibu, P membeli, O sayur-sayuran, K di pasar tradisional. Dimas mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. S. Dimas, P. mengerjakan, O tugas, K. dengan sungguh-sungguh. Jenis kalimat. A. Berdasarkan pengucapan. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain, orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat. Saya gembira sekali, kata ayah, karena kamu lulus ujian. 2. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Kakak berkata bahwa buku itu harus segera dikembalikan. Ini berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatikal. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola, klausa, yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri P0 pola pembentukannya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah KBKK, kata benda, kata kerja. Contoh, Victoria bernyanyi. SP. KBKS, kata benda, kata sifat. Contoh, Ika sangat rajin. SP. KBKBL, kata benda, kata bilangan. Contoh, masalahnya 1001. SP. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, saya siswa kelas 6. 2. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. Setiap kalimat tunggal di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya. Dengan penambahan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat dikenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperluas menjadi 20 atau lebih. Perluasan kalimat tersebut terdiri atas 1. Keterangan tempat, seperti di sini, dalam ruangan tertutup, lewat Bali, sekeliling kota. 2. Keterangan waktu, seperti, setiap hari, pada pukul 21, tahun depan, kemarin sore, minggu kedua bulan ini. 3. Keterangan alat dengan kata benda, seperti, dengan linggis, dengan undang-undang itu, dengan sendok, dengan wesel pos, dengan cek. 4. Keterangan modalitas, seperti, harus, barangkali, seyogianya. Sesungguhnya, sepatutnya. 5. Keterangan cara, dengan kata sifat kata kerja, seperti, dengan hati-hati, seenaknya saja, selekas mungkin. 6. Keterangan aspek, seperti akan, sedang, sudah, dan telah.
7. Keterangan tujuan, seperti agar bahagia untuk anaknya, supaya aman bagi mereka. 8. Keterangan sebab, seperti karena rajin, sebab berkuasa, lantaran panik. 9. Keterangan aposisi adalah keterangan yang sifatnya menggantikan, seperti penerima sepatu emas, David Beckham. 10. Frasa yang, seperti mahasiswa yang IP-nya 3 ke atas, pemimpin yang memperhatikan rakyat. Contoh perluasan kalimat tunggal adalah: 1. Victoria akan bernyanyi di Las Vegas. 2. Masalahnya 1001 yang belum terpecahkan. 3. Ika sangat rajin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu 2.1. Kalimat majemuk setara, KMS. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu KMS penggabungan. 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata dan atau serta. Contoh: kami mencari bahan dan mereka meramunya. Rati dan Ratna bermain bulu tangkis di halaman rumah. KMS pertentangan. 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan. Kedua kalimat tersebut menunjukkan hubungan pertentangan. Contoh: Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. Bukan saya memecahkan gelas itu, melainkan kakak. KMS pemilihan. 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata atau. Contoh: makalah ini harus dikumpulkan besok atau minggu depan. Aku atau dia yang akan kamu pilih. KMS penguatan. 2 atau lebih kalimat tunggal dihubungkan dengan kata bahkan. Contoh: dia tidak hanya cantik, bahkan dia juga sangat baik hati. Pencuri itu tidak hanya dipukuli oleh massa, bahkan dia disiksa dengan sadis. KMS yang dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian, untuk menandakan suatu kejadian yang berurutan. Contoh: mula-mula disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SD, kemudian disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SMP. 2 kalimat majemuk bertingkat, KMB. Kalimat majemuk setara terdiri atas 1 suku kalimat bebas dan 1 suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting, inti gagasan, disebut sebagai klausa utama, induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sematan, anak kalimat. Ada beberapa penanda hubungan konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu 1. Waktu, ketika, sejak. 2. Sebab, karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu. 3. Akibat, hingga, sehingga, maka. 4. Syarat, jika, asalkan, apabila. 5. Perlawanan, meskipun, walaupun. 6. Pengandaian, andai kata, seandainya. 7. Tujuan, agar, supaya, untuk biar. 8. Perbandingan, seperti, laksana, ibarat, seolah-olah. 9. Pembatasan, kecuali, selain. 10. Alat dengan kata benda, dengan tongkat. 11. Kesertaan, dengan orang. Contoh: walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Induk kalimat, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Anak kalimat, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. 2. 3 kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contoh: karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. KMS, kami berhenti dan langsung pulang. KMC, kami berhenti karena hari sudah malam. Kami langsung pulang karena hari sudah malam. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. KMS, kami pulang, tetapi mereka masih bekerja.
KMB, mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Jenis kalimat tidak hanya berupa kalimat tunggal dan majemuk saja, yakni berdasarkan fungsinya kalimat dijeniskan menjadi beberapa kalimat YG lainnya, yaitu 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Macam-macam kalimat perintah. Kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Contoh, gantilah bajumu. Kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, silahkan. Contoh, tolong temani nenekmu di rumah. 2. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Kalimat berita kepastian. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Kalimat berita pengingkaran. Contoh, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Kalimat berita kesangsian. Contoh, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Kalimat berita bentuk lainnya. Contoh, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. 3. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, kapan. Contoh, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya? Kapan Bex kembali ke Inggris? 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Bukan main, eloknya. Jika dilihat dari kelengkapan unsurnya, kalimat dijeniskan menjadi kalimat mayor, kalimat lengkap, dan kalimat minor, kalimat tidak lengkap. Yakni sebagai 1. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 buah subjek dan 1 buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contoh, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. SPK. Ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. SPO. 2. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contoh, selamat sore. Silakan masuk. Kapan menikah? Hei, kawan. Jika dilihat dari susunan subjek dan predikatnya, suatu kalimat dijeniskan menjadi kalimat versi dan inversi, yakni sebagai berikut. 1. Kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contoh, ambilkan koran di atas kursi itu. PS. Sepakat kami untuk berkumpul di taman kota. SPK. 2. Kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, SPOK. Contoh, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. SPOK. Aku dan dia bertemu di kafe ini. SPK. 3. Kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Melatih ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Memilih diksi secara tepat. Memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Memanfaatkan variasi struktur kalimat. Ada 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Syarat-syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif sebagai berikut. 1. Sesuai YD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkah gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multiftafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang kalimat. Kurang lebihnya dan bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.